Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan tuna atau sentral perikanan ikan tuna di kawasan timur Indonesia. Tentu saja kita sudah mulai pahami dan kita mulai mencari jejak. Karena itu, jejak ini kita mulai melihat dari mulai sepak terjangnya hingga ketika melakukan perjumpaan dengan salah satu tokoh masyarakat Buton Selatan. Siapakah dia? Dia adalah salah seorang usulan masyarakat dan usulan tokoh-tokoh masyarakat di berbagai daerah di wilayah Buton Selatan, mulai dari daerah Burangasi, Lapandewa, Lande, Sempa-Sempa, Windo Makmur, hingga sampai ke Bahari 1, Bahari 2, dan Bahari 3. Kemudian menyusul ke Tira, dari Tira menuju ke Gunung Sejok, dari Gunung Sejok masuk ke desa Sandang Pangan atau Ronge. Sekian desa yang tercatat dalam wilayah rumpun Cia-Cia suku Buton ini. Tentu saja mereka menginginkan salah satu figur yang selama ini mereka tunggu. Nah, siapakah dia? Dia adalah seorang pemuda, seorang tokoh, seorang ayah, seorang pimpinan, seorang panutan yang luar biasa. Karena itu, apa yang harus dia lakukan untuk Buton Selatan? Sebagaimana hasil wawancara CBT-TV, Television Indonesia, dengan reporter Gino Samsudin Mirsad, maka terpetik dari isi hasil wawancara itu, beliau menyebutkan bahwa Buton Selatan ke depan atau daerah Buton Selatan itu akan dijadikan sentral perikanan industri terpadu. Di mana hasil utamanya khususnya di wilayah rumpun Teluk Lande itulah ikan tuna. Nah, siapakah dia? Dia adalah Muhammad Adius. Berikut petikan wawancaranya dengan reporter. CBT Indonesia, we like to make a stores, and we like to interview the big boss in the southeast of Silas, or we could be said at southeast of Buton. So I like to say the man in front of me, it's very nice in the world, and all of the people, population in south of Buton, they will like to be a major rail. Kali ini CBTV Indonesia mencoba melakukan wawancara karena dalam hasil riset atau hasil penelitian dan survei, Bapak yang menghadapan saya ini adalah salah seorang pejabat atau salah seorang tokoh masyarakat Buton Selatan yang saat ini betul-betul digandrungi oleh semua lapisan masyarakat. Nah, siapakah dia? Dia adalah Haji Adius. Karena itu, kami minta kepada pemirsa di dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat dari Buton dan Buton Selatan, tentu saja tidak ada kata lain, hanya satu: bagaimana peran serta Haji Adius untuk bisa memberikan wejangan-wejangannya, bagaimana memikirkan masa depan Buton Selatan di Adius. Marilah kita semua menyaksikan hasil wawancara kami dengan
Bapak yang terhormat Haji Adius atau Muhammad Adius, bagaimana pandangan Bapak terhadap sepak terjangnya dari tingkat nasional hingga masuk ke wilayah Buton Selatan? Artinya Buton Selatan saat ini, kalau kita lihat dari posisi geografis, sangatlah penting. Andai saja pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara, khususnya pemerintah Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sangatlah baik wilayah itu sebagai lokasi adanya bandara hubungan laut. Artinya dari utara, timur, selatan, dan barat itu sangatlah bagus. Bagaimana pandangan Bapak terhadap wilayah Buton Selatan? Mohon diberikan komentar supaya masyarakat publik di tanah air dia memahami tentang posisi geografis Buton Selatan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya adalah sebagai putra daerah Buton Selatan. Memang Buton Selatan ini, kalau kita melihat letak geografisnya, di wilayah Buton Selatan, lebih khusus di Desa Gabaru. Tentunya ini sebagai wujud hasil nelayan dikelola oleh keluarga kami yang insya Allah kita berdiri bersama-sama dan sejajar untuk memperjuangkan ASR ke depannya nanti. Maka harapan kami nelayan ini dapat ditinjau dan dipersiapkan untuk asetnya, hasilnya dapat dikelola dengan baik. Demikian kiranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. demikianlah apa yang disampaikan oleh Ketua ASR Kecamatan Lapandewa, Desa Gabaru. Kalau boleh, siapa tahu ada waktu Bapak Jenderal Haji Andi Sumangaruka berkunjung ke desa ini supaya bisa ketemu langsung dengan masyarakat nelayan yang ada di sini. Demikian juga dengan Ketua PAC Kecamatan Lapandewa, kebetulan dia adalah penanggung jawab di sektor pertanian, yaitu khusus petani bawang. Demikian kiranya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om ikan ini. Lagi biar di depan foto lagi dulu dengan Bapak. Adanya di pantai Wapula dan Masuemba, memang wilayah ini adalah daerah pariwisata yang maha dahsyat. Menyinggung tentang pariwisata tak ada habis-habisnya. Memang kalau kita melihat dan kita menelisik seluruh wilayah Buton besar sebelum dimekarkan, tentu wilayah ini sangatlah maha dahsyat. Selain memiliki 1000 benteng, juga memiliki seluruh 1000 gua. Bahkan gua-guanya itu bisa kita jadikan tempat pemandian. Kehadiran Pulau Buton dan setelah mekarnya Pulau Buton, mulai yang dimekarkan pertama adalah Kota Bau-Bau. Selanjutnya muncullah Wakatobi dan Bobana. Kemudian menyusul Buton Utara dan menyusul Buton Tengah dan juga menyusul Buton Selatan. Keseluruhan itu adalah merupakan sebuah wilayah Kesultanan Buton. Hal ini mengingatkan kita akan pertemuan Marino yang dihadiri oleh sejumlah raja-raja dan janji Presiden Soekarno kala itu telah mengingatkan kepada Sultan Buton, Sultan Mahmud, bahwa Buton akan dijadikan wilayah khusus. Inilah tampakan-tampakan yang mungkin patut kita pelajari. Di manakah tempat ini? Ini adalah wilayah Lande.
Bu Susi, masa menjadi Menteri Kelautan Perikanan hanya 1 periode saja. Padahal ini merupakan sebuah program yang maha dahsyat, yang luar biasa, yang sekaligus memperhatikan para nelayan-nelayan perikanan, khususnya perikanan tuna. Wow, wilayah ini adalah merupakan daerah yang biasa disebut Teluk Lande. Teluk Lande, kenapa sampai namanya Teluk Lande? Karena dulu pendaratan pasukan Jepang untuk mengarungi pulau-pulau di Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan saya, saudara saya, orang tua saya, teman-teman saya, atau para penggemar dengan Haji Muhammad Adios, kita berbicara tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbicara tentang daerah kita Buton Selatan. Kalau kita melihat bentuk letak geografisnya, itu adalah membagi 2 wilayah Republik Indonesia. Kita berada di titik tengah. Kenapa kita berada di titik tengah? Ini kita bersyukur sama Allah. Karena apa? Kalau kita melihat, kita berbicara tentang letak geografis yang membagi 2 wilayah Republik Indonesia. Satu, kalau kita ke daerah sebelah selatan, kita berhadapan dengan Flores, Kupang, dan Australia. Kalau kita berbicara tentang Indonesia bagian timur, adalah Kepulauan Ambon, Papua, dan Papua Nugini, dan seterusnya. Kalau kita berbicara tentang sebelah utara, dia masuk ke daerah Sulawesi Utara, Manado, Jepang, dan seterusnya. Demikian juga ke sebelah barat. Ke sebelah barat yaitu Pulau Jawa, Sumatera, Singapura, dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat siapa saja yang mau maju calon kandidat Buton Selatan adalah putra daerah, mari kita sama-sama berpikir supaya daerah Buton Selatan juga dikenal oleh bukan harga nasional tapi go internasional. Nah, seperti kami ini yang pelaku bisnis, apalagi saya sebagai putra daerah Buton Selatan, yaitu pernah bekerja di BLI dan saya pensiun. Latar belakang saya juga orang tua saya pelaku bisnis, juga saya seperti itu di BLI, dan saya bergelimang di dunia usaha khususnya di pelabuhan. Jadi berbicara tentang konteks itu, peluang besar untuk pembangunan pelabuhan samudera itu ada di Buton Selatan, yaitu di Teluk Sampulawak. Nah, kenapa ini? Kenapa saya memikirkan kita membangun pelabuhan? Teluk Sampulawak itu letaknya di Sulawesi atau seperti apa, Pak? Buton Selatan berada di Pulau Buton sebelah selatan. Ya, sebelah selatan Pulau Buton berhadapan dengan Laut Flores, sebelah timur Laut Banda, dan sebelah barat adalah Laut Jawa. Nah, daerah ini yang sangat dilalui oleh kapal-kapal yang lintas timur dan barat, bahkan utara selatan. Jadi dia berada di titik sentra. Bahkan Buton Selatan itu kalau kita kembangkan akan menjadi pelabuhan sentra dari seluruh wilayah yang ada di Republik ini. Contohnya umpama sekarang, kenapa saya harus berkuat-kuat untuk membangun pelabuhan samudera di Buton Selatan? Karena di Pulau Sulawesi ini, kalau kita melihat skop Sulawesi, hanya 3 titik yang boleh dikembangkan pelabuhan samudera yang pelabuhan alam, yaitu Makassar. Pelabuhan Makassar hari ini pelabuhan itu sudah over. Ya, akhirnya walahan hanya dibangunlah pelabuhan kontainer yang ada di Pulau Bitung, yaitu Manado. Nah, program pemerintah itu akan dibangun jembatan layang ke Pulau Lembeh. Nah, ini membutuhkan anggaran yang besar. Yang ketiga, ada di Sulawesi Tenggara. Kreatiflah yang membangun hal seperti ini, yang tampak begitu ayu, yang tampak begitu sejuk, yang tampak begitu indah. Itulah menunjukkan bahwa Islam itu begitu indah. Agama Islam adalah agama Allah, maha dasar. Makanya dalam Al-Quran disebutkan agama itu adin. Adin artinya tidak
the motion. Just rolling through the motion. Foto mi ikan ini. Lagi lihat di depan, foto lagi dulu dengan Bapak. Rakyat Buton Selatan yang hari ini memikirkan juga merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang hari ini pada kena COVID Ya, juga terkapar. Bapak sebagai seorang politisi Gerindra. Iya, saya sebagai politisi Gerindra, saya harus mendukung bagaimana sebagai putra putri daerah itu dikembalikan. Saya mendukung dengan program itu agar Siti Fadila tolong. Ini menunjukkan bahwa apa yang disuarakan oleh Fadlizon Iya. yang terus menyampaikan dan mendesak pemerintah agar Siti Fadila Yus Fadila itu bisa diberi peluang, itu ya. Ya, saya minta diberi peluang karena kita hari ini adalah berperang corona. Ya, Iya, ini adalah musuh yang sangat berbahaya, yang begitu cepat rekrut temunya. dan jangan lupa Pak, Indonesia sudah mengeluarkan budget vaksin ini 130 triliun. Padahal kita punya ahli yang namanya Dr. Yus Fadila. Kenapa tidak memanfaatkan pandangan Bapak seperti apa? Nah, kalau pandangan saya, sebenarnya anggaran itu tinggi. Kalau Sudah dicairkan Pak, 130 triliun itu sudah diberikan obat, vaksin. Pandangan Bapak seperti apa? pandangan saya sebenarnya, kalau memang anggaran itu dianggarkan untuk kepada pemerintah, untuk kepada rakyat, alhamdulillah. Tapi jangan sampai anggaran itu disalahgunakan. Itu yang saya minta. Minta maaf. Jangan coba-coba menyalahgunakan anggaran itu. Karena berapa lama kita pakai untuk ini. Iya. Dan kita tidak tahu kapan kita juga diambil nyawa kita oleh yang kuasa. Itu saja saya. Oke, baik. Kita tadi dari nasional atau dari ibu kota negara sekarang. Sekarang mari kita poskan Buton Selatan sebagai tanah saudara Bapak atau wilayah leluhur Bapak Buton Selatan. Bagaimana pandangan Bapak terhadap infrastruktur yang saat ini kalau kita mau besarkan dunia pariwisata, bagaimana dengan infrastruktur seperti dermaga tadi dan jalan raya? Gimana Oke. pandangan Bapak? Kalau dalam pandangan saya, kalau infrastruktur yang dikembangkan sekarang sudah bagus. Tetapi alangkah lebih baiknya lagi kalau kita membuka ruas yang baru infrastruktur untuk menghubungkan Buton Selatan dengan kota Bogor. Kenapa Bapak lebar 30 meter? 30 meter. Iya. Supaya apa? Supaya perkembangan arus ekonomi itu cepat dan lebih semua. Sekarang kita jemur, jadi baru kita pasarkan. Beda dengan ikan terba, ikan tongkol, cakalang, itu kita jual dengan cara yang segar. Kalau ini kita keringkan dulu, baru kita pasarkan. Jadi kalau Pak Haji yang di Sumangguru datang ke sini bagaimana, Bu? Bisa kita pakai. Senang ya? Ya, kalau nanti hasilnya bisa dipasarkan, bisa mendunia, kita lebih senang lagi. Wah. Iya. Kalau sampai begini, ikan begini memang kalau bulan besok belum mesinnya begini mahal. Tapi kalau sudah dapat bulan 12, bulan 1, harganya rendah dia. Iya. Jadi nanti Pak calon gubernur kita, Bapak Haji Maijen Anies Mangaruka, bersama Ketua DPD Gerindra Sulawesi Tenggara, Ibu nanti sampaikan ya. Kami bangga bahwa ternyata ibu-ibu dengan suami kerjasama. Suami di laut, ibu di rumah. Iya, cocok. Luar biasa ini kerjasamanya. Terima kasih. Suatu-waktu kalau ada waktu, mohon bapak-bapak tua DPD ku, Gerindra Sulawesi Tenggara dan Pak Haji Andi Sumangaruka boleh datang ke daerah ini untuk melihat langsung. Terima kasih. Sukses. Amin. Dan Pak Sek, tolong komunikasikan langsung dengan potensi nelayan yang berproduksi. Ini sebentar. Menyikapi paparan dari sejumlah tokoh-tokoh masyarakat itu, tentu saja kita bisa menarik kesimpulan. Bahwa kehadiran beliau atau eksistensi Haji Muhammad Adius tentu saja bukanlah seorang pemimpin sembarangan. Beliau adalah seorang pemimpin yang memiliki visi dan misi. Dan
hasilnya jelas. Kita bisa melihat di depan mata. Bahkan beliau akan mengumpulkan susu, terutama hasil-hasil nelayan, mulai dari ikan tuna, ikan pelagis lainnya, layang, ikan terbang, juga semuanya diupayakan bisa menjadi kualitas andalan dan bisa diekspor langsung dari wilayah Buton Selatan. Karena itu, sebagaimana tadi apa yang telah dijelaskan, bahwa akan dibuatlah pelabuhan kualitas ekspor atau bertaraf ekspor atau nasional dan internasional, juga bisa membangun sebuah bandara laut atau biasa disebut marina. Marina itu tentu saja jawabannya untuk menjawab kapal-kapal yah atau kapal layar sel to Indonesia selama ini. Nah, dari hal ini pula tentu saja kita akan memaparkan pula bagaimana kehendaknya masyarakat Buton Selatan. Masyarakat Buton Selatan terutama di wilayah Teluk Rande dan Teluk Sampelaw adalah masyarakat nelayan yang memiliki kemampuan untuk bisa menjadi nelayan tangkap, misalnya ikan tuna dan ikan-ikan sejenis pelagis lainnya. Demikian pula ikan jenis karang, ikan suno, bahkan ikan Napoleon itu pun ada di sana. Belum lagi kita bicara tentang lobster yang berkualitas atau yang bisa disebut lobster bambu di wilayah itu madasat dan luar biasa. Nah, bagaimana pula dengan hari-hari esoknya Buton Selatan? Tentu saja untuk hari esok itu merupakan salah satu tujuan dasar, makanya peletakan dasar awal sebagai sistem mapping atau membuat grand design sebagaimana yang dipaparkan oleh Haji Muhammad Adius. Ayo kita saksikan. Mari kita bersaing dengan daerah-daerah. Kenapa di Indonesia tidak bisa? Saya tidak memikirkan daerah lain, tapi Buton Selatan. Anak-anak saya yang begitu hebat-hebat. Satu contoh aja, salah satu putra daerah Buton Selatan yang bapaknya orang Buton Selatan diambil oleh Jawara bertarung di Go Internasional, dia juara 2 matematika. Ini harus diperhatikan. Ya. Ini harus diangkat dan kita harus bersyukur kepada kedua orang tua. Itu putra Selatan luar biasa. Seandainya dengan kondisi seperti ini, saya akan anggarkan lebih baik. Bagaimana supaya Buton Selatan ini dengan pendidikan kita bisa bertarung ke internasional, khususnya orang-orang yang bisa berbahasa Inggris. Dunia pariwisata yang kita kembangkan, dunia pelayanan yang kita kembangkan. Kita berhadapan dengan laut. Ada filsafat laut mengatakan, barang siapa menguasai lautan, maka dia akan menguasai perdagangan. Barang siapa menguasai perdagangan, maka dia akan menguasai negeri. Orang Buton Selatan dengan bakat sudah go ke luar daerah, begitu banyak yang orang lain tanpa ada usia. Apalagi sekarang. Ya, terima kasih. Demikianlah wawancara khusus dengan Bapak Haji Muhammad Adius yang luar biasa tahan terhadap Buton Selatan. Dan kita berharap beliau bisa memimpin Buton Selatan di hari-hari itu. Karena Buton Selatan membutuhkan pemikir-pemikir yang handal seperti ini. Karena itu, satu kata, mari kita sung-sung Haji Muhammad Adius sebagai calon pemimpin Buton Selatan. Demikian informasi CCTV Indonesia. Semoga hal ini menjadi catatan kita semua agar kita bisa bersama-sama bagaimana kita membangun Buton Selatan melalui kehebatan pemikiran beliau. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.